Suka-suka dokternya lah. Padahal kita tuh sakit, Pak. Maunya yang sakit itu janganlah lagi disuntik. Kita kan udah sakit ya. Kenapa harus disuntik? Kenapa harus dioperasi? Maunya orang yang sakit itu dihibur, disenangkan, kan itu. Namanya kita udah sakit, dihiburlah, disenangkanlah, dikasih makan sesuka kita. Tapi kata dokter enggak, Bu, ibu jangan makan ini ya, ibu kurangi ini ya, Bu ini jangan makan, Bu. Semua dibatasi. Padahal kita sakit. Seharusnya kalau kita udah sakit ya disenangkanlah. Ini udah sakit, disuntik, dioperasi, semuanya. Kok mau kita? Karena orang yang berobat itu ada janji sehat di baliknya. Ada janji sehat. Ibu sakit, kalau ibu disuntik, ibu nanti bisa sehat. Kalau ibu dioperasi, ibu nanti bisa sehat. Makanya kita mau. Bukan hanya itu, pulang kita kasih lagi dokternya. Pak dokter berapa biayanya? Oh sekian 10 juta. Rela jual tanah, jual sawah, jual kendaraan untuk bayar, kasih Pak dokter tadi. Udah dia menyuntik kita, udah ada operasi kita kasih uang lagi sama dia. Kok mau? Maunya Pak dokter itu lah kasih uang sama kita. Kita sakit. Kok mau? Karena ada janji sehat di balik itu. Mengapa kita harus ridho terhadap semua yang Allah berikan? Karena ada janji Allah yang luar biasa. Allah kalau sudah ridho kepada hambanya, apapun akan diberikan. Kalaupun seorang hamba itu melakukan kesalahan, Allah akan maafkan. Kenapa? Allah udah ridho. Ibu udah ridho sayang sama anak melakukan kesalahan, ibu pasti maafkan. Kenapa? Ibu udah sayang sama anak. Ibu sayang sama suami melakukan kesalahan, ibu pasti maafkan. Kenapa? Karena ibu sayang sama suami. Sama juga suami sama istri, kalau udah sayang, ridho dia dengan istrinya, apapun dilakukan istrinya dia akan maafkan. Kenapa? Itulah cinta yang benar. Sekali lagi, walaupun itu berat memang. Capai makam ridho itu berat, tapi balasannya luar biasa. Ada seorang ahli ibadah, 70 tahun dia ibadah. Allah Bapak Ibu, kalau sudah ahli ibadah namanya siang puasa malam sholat, siang puasa malam sholat, itu aja kerjanya. Tapi dia bermimpi di suatu malam bahwa temannya di dalam surga adalah seorang perempuan pengembala kambing. Bangun dia dari tidurnya, Pak, dalam riwayat ini. Dia cari perempuan tadi, dan memang tidak ada perempuan yang mengembala kambing kecuali dia. Dia izin sama keluarganya, dia menginap di rumahnya. Dia lihat apa sih amalan perempuan ini. Sampai dalam mimpinya dikatakan dialah temannya nanti di dalam surga. Ternyata gak ada amalan yang istimewa Bapak Ibu. Siang tak puasa, malam tidur. Kalau ahli ibadah ini memang siang puasa, malam ibadah. Siang puasa, malam ibadah, ahli ibadah. Tapi perempuan tadi enggak. Sehingga di hari ketiga dia katakan begini-begini. Apa jawab si perempuan tadi? Iza kuntu fi syiddah lam akuna an atamanna fir raha, wa iza kuntu fi maradin lam atamanna an akuna fi sihha, wa iza kuntu fi syamsi lam atamanna an akuna fi sihhi. Kalau saya berada dalam kesulitan, saya tidak pernah mencari keluar dari kesulitan itu sampai Allah yang mengeluarkan saya dari kesulitan itu. Kalau saya sakit, saya tidak pernah berusaha untuk sembuh dari penyakit itu sampai Allah yang memberikan kesembuhan kepada saya. Dan kalau saya terkena terik panas matahari, saya tidak pernah mencari naungan sampai Allah memberikan naungan itu kepada saya. Apa maknanya? Ridho menerima setiap apapun yang Allah berikan. Tapi ini berat Bapak Ibu, berat. Makanya ada yang bertanya, gimana Ustaz, saya sakit, kemudian saya berobat, ridho nggak itu? Saya susah Ustaz, kemudian saya berdoa, ya Allah berikan kesenangan, berikan kekayaan, ridho nggak saya? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang sakit kemudian berobat itu bukan berarti dia tidak ridho.
Makanya ketika kita sakit, ini kita sakit, jangan buru-buru kita berobat. Karena kita dengan latah, padahal kita tahu yang memberikan sakit itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah juga. Kenapa kita lupakan Allah yang memberikan penyakit kepada kita? Makanya kalau ada sahabat-sahabat kami di jamaah tabligh, itu luar biasa tuh, keyakinan mereka itu luar biasa. Semuanya Allah yang memberikan. Jadi minta dulu kepada Allah, ya Allah, hamba ridho dengan ketentuanmu ini. Hamba sakit, saya terima ya Allah. Baru kita berobat. Terima dulu itu sebagai ketentuan Allah, baru kita berusaha untuk cari kesembuhan. Itu tetap ridho. Kita susah, kita terima itu sebagai ketentuan Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya terima ini ketentuanmu. Tapi usaha itu juga perintahmu, doa itu juga perintahmu. Makanya kalau ulama-ulama sufi itu Bapak Ibu, mereka berdoa itu bukan berarti mereka kekurangan, kan? Mereka nggak kekurangan. Tapi kenapa mereka berdoa? Kenapa mereka meminta? Karena doa itu juga bahagian dari ibadah. Jadi kita jangan malas-malas banyak berdoa. Kenapa? Doa itu juga ibadah. Doa dikabulkan Allah, enggak dikabulkan Allah pun itu sudah ibadah. Makanya kalau kita membaca kitab Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam itu ada satu bahasa yang luar biasa. Apapun usaha yang kita lakukan, baik itu ikhtiar, baik itu doa, baik itu munajat, itu tidak akan mampu membuka pagar takdirnya Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan, itulah yang terjadi. Lantas kenapa kita berdoa? Kenapa kita berusaha? Kenapa kita berusaha? Kenapa kita berdoa? Itu juga bahagian dari ibadah. Tapi yakinlah, doa kita itu tidak akan mampu menembus pagar takdirnya Allah. Cuman memang bahasanya dikabulkan. Ya Allah, berikan saya harta kekayaan, senangkan hidup saya. Allah berikan. Kita mengatakan bahasa kita doa kita dikabulkan. Padahal itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, jangan kamu terlalu gembira dengan apa yang kamu dapat, dan jangan kamu bersedih dengan apa yang hilang. Kenapa? Karena semua itu sudah dalam ketentuan Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kita terlalu gembira dengan apa yang kita dapat. Itu sudah ketetapan Allah. Jangan kita terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita. Kenapa? Itu juga ketetapan Allah. Udah jalani saja hidup ridho. Ikhtiar itu bagian usaha kita. Kita wajib ikhtiar. Kenapa? Karena kita manusia tak boleh hanya berpangku tangan menerima takdir saja. Tak boleh juga Bapak Ibu. Kita juga harus berusaha. Kita kan tak tahu besok apa takdir dalam kehidupan kita. Besok makan atau enggak, kita tak tahu. Makanya kita tetap dituntut untuk berusaha. Ketika Allah berikan besok kita makan, itu pun sebenarnya bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga saya duduk di sini pagi ini. Ini juga bagian ketentuan Allah. Cuma syariatnya ada perantaranya. Ustaz baru zaman dia telepon, Ustaz bisa mengisi di sini. Nah, insya Allah itu kan jalannya saja. Sebenarnya itu pun semua sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau salah lama-lama ya, nah ini sajalah sedikit ini kajian subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan makom ridho, sifat ridho dalam diri kita. Itulah yang kita minta tadi dalam sholat, dalam doa kita. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya wirid yang biasa kita baca itu jangan tinggalkan Bapak Ibu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Minimal habis subuh baca 3 kali.
habis maghrib atau habis asar baca 3 kali. Orang yang membaca wirid itu pagi 3 kali, sore 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali, dia baca terus, dia rutinkan. Kalau dia meninggal pada hari itu, maka dia mendapatkan pahala syahid. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Baca tapi resapi di dalam hati, akui di dalam hati, tidak hanya dari mulut tapi keluar dari hati kita. Kalau kita benar-benar ridho terhadap apapun yang Allah berikan, ridho terhadap syariat agama, ridho Nabi kita sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Ini saja, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan doa. Iya. Ada yang mau tanya Ibu? Sudah, pas. Enaknya mengaji di sini, pas. Tak tahu lah, tak paham tadi. Tadadul. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.